Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 27 September 2024. Gereja memperingati Santo Vincentius a Paulo, seorang imam. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka. Kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka. Menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus bertanya pada para muridnya. Kata orang banyak, siapakah aku ini? Kita bisa saja bertanya, mengapa Yesus bertanya demikian pada para murid? Padahal para murid selalu bersama Yesus. Mereka mengikuti aktivitas Yesus. Mereka tahu apa yang dilakukan Yesus. Tapi mengapa Yesus bertanya, siapakah aku ini? Rupanya Yesus ingin mengendalami pengenalan mereka tentang dirinya. Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Dan mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Rupanya Yesus tidak puas dengan jawaban itu, maka ia mempertajam pertanyaan itu kepada para murid. Menurut kalian, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkaulah Kristus dari Allah. Dan selanjutnya Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam, kepala, dan para ahli Taurat, lalu dibunuh. Saudaraku yang terkasih, dari dialog antara Yesus dan para murid ini jelas mau menegaskan bahwa menjadi murid Yesus tidak hanya mengaku Yesus sebagai Kristus dari Allah, tapi mau menerima resiko apapun sebagai akibat dari pilihan dan pengakuan kita kepadanya. Tentu kita harus mengenal Yesus lebih dalam. Karena itu para murid harus siap menerima resiko apapun bila mau mengikuti Yesus. Pertanyaan ini tidak hanya untuk para murid tapi untuk kita. Siapakah Yesus menurut kita? Dan siapkah kita? Atau bersediakah kita mengikutinya dengan benar dan setia? Dengan segala konsekuensinya. Siapkah kita karena Yesus tidak ditolak? Dan bahkan nyawa terancam. Inilah tantangan terbesar bagi kita para pengikutnya. Yesus tidak membutuhkan jawaban ya dari kita saja. Tapi Yesus membutuhkan bukti dari kita. Benarkah kita menjadi murid yang baik dan setia, termasuk di saat-saat yang sulit? Maka pertanyaan siapakah Yesus, siapakah aku, hendaknya dijawab dengan sebuah keyakinan bahwa pada saat saya menjawab ya, saya harus bersedia menerima segala konsekuensi atas jawaban itu. Pada saat saya mengenal Yesus lebih mendalam, saya tahu tentang Yesus, saya akrab dengan Yesus, itu berarti saya harus setia menerima segala konsekuensinya. Maka saudaraku terkasih, tidak hanya sebagai orang beriman, tidak hanya sebagai murid Kristus, tapi harus setia dengan segala konsekuensi sebagai murid Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih
memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.